Tuhan, kita semua ada dalam lindungan kasih Tuhan, kita semua sudah diberi sehat, kita semua sudah diberi selamat sampai hari ini. Anak-anak, jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya kita semua sudah dijaga dan sudah dilindungi. Tetap semangat menjalani hari-hari kita setiap hari. Walaupun sampai hari ini kita masih beribadah secara online, kita tetap semangat ya anak-anak ya. Untuk hari ini kita akan memuji nama Tuhan di pagi hari ini untuk memulai ibadah kita di pagi ini dengan judul lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh menyertai kehidupan kami. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu ya Bapa. Engkau sudah menuntun kami di tempat ini untuk bersama-sama kami beribadah kepada-Mu ya Bapa. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal sampai selesainya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Anak-anak, Ibu mau bertanya kepada anak-anak dulu. Anak-anak sudah baca Alkitab hari ini? Sudah. Sudah berdoa pagi hari ini? Sudah. Wah, luar biasa anak-anak. Firman dari Tuhan Yesus adalah firman yang sungguh-sungguh mulia, yang bisa membuat kita kuat dan bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau ingin tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau glory hallelujah.
kita masuk dalam pemberitaan firman, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengar apa kata firman yang Bapa. Bapa, kami mohon daripadamu berkat yang datangnya daripadamu melalui curahan Roh Kudus ya Bapa, agar kami anak-anakmu bisa menerima firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Kak Agung yang nanti akan membawa firman ini ya Bapa, melalui dia dan nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa, melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Kak Agung di sekolah minggu hari ini, Minggu 30 Agustus 2020. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Saatnya kita akan belajar Alkitab. Sudah siap Alkitabnya? Silahkan diambil dulu ya. Kakak beri waktu 5 hitungan. Oke? 1, 2, 3, mulai. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini. Namun sebelum membuka Alkitab, kakak akan lebih dahulu menyampaikan apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang Salomo. Ya, adik-adik pasti sudah pernah mendengar tentang kisah Salomo ini. Tetapi kita mau belajar lebih lagi mengenai satu tokoh ini, namanya Salomo. Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Seperti apa ceritanya? Dan apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini? Kita akan bahas satu persatu nanti. Baik, kita buka dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga. Sudah ketemu adik-adik? 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke 28. Cukup panjang, tapi kita tidak akan membaca semuanya. Adik-adik bisa baca setelah ini. Kakak akan buatkan ringkasannya ya. Kita akan belajar dari situ. Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Apa sih hikmat? Apa ya? Hikmat adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu, untuk kemudian memutuskan mana yang paling baik. Itu adalah hikmat. Jadi melihat segala sesuatu, kemudian memutuskan mana yang paling baik. Itu namanya hikmat. Adik-adik pasti juga bisa mendapat hikmat dari Tuhan, sama seperti Salomo. Tapi bagaimana? Nah, kita akan belajar tentang hal itu. Singkatnya adik-adik, Daud memiliki beberapa anak sebenarnya. Dan ada beberapa yang memang cocok untuk menjadi raja. Sebut saja salah satunya adalah Adonia. Ketika Daud sudah tua, Adonia ini yang merupakan anak laki-laki Daud, dia bertingkah seperti raja. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Itu yang terjadi. Ada juga Absalom. Absalom pun anak laki-laki Daud. Tapi siapa yang dipilih oleh Tuhan? Ternyata bukan Adonia, bukan Absalom, melainkan Salomo. Salomo dipilih Tuhan untuk menggantikan Daud menjadi raja. Jadi mereka berebut sebenarnya. Tetapi siapa yang dipilih Tuhan? Akhirnya adalah Salomo. Itu adik-adik. Lalu bagaimana ceritanya Salomo meminta hikmat daripada Tuhan? Salomo ketika dia dilantik, diangkat menjadi raja, usianya masih sangat muda adik-adik. Masih muda. Jadi dia belum punya pengalaman. Adik-adik yang saat ini masih muda, pasti ya, kakak pun merasa masih muda. Apalagi adik-adik dikatakan kurang berpengalaman, bahkan tidak memiliki pengalaman. Maka apa yang dilakukan Salomo? Yang dilakukan Salomo adalah satu, Salomo mengadakan atau mempersembahkan persembahan yang jumlahnya luar biasa banyak adik-adik. Jadi dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita lihat pada 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Pada suatu hari
raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Jadi ada 1000 korban bakaran. Ketika kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Persembahan yang terbaik tidak harus jumlahnya banyak seperti Salomo, adik-adik. Apa yang terbaik adik-adik punya? Itu persembahkan kepada Tuhan. Tidak harus berupa uang, tapi bisa talenta adik-adik. Mungkin ada yang pandai bernyanyi atau pandai main TikTok. Nah, itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Beri persembahan yang terbaik. Nah, apa yang terjadi? Ketika Salomo memberikan persembahan, apa yang terjadi? Tuhan menurunkan rahmatnya kepada Salomo. Ya, pada waktu itu Tuhan bilang pada Salomo, Salomo, kamu mau minta apa? Asik ya. Jadi ditanya Tuhan, Agung, kamu mau minta apa? Wah, asik sekali. Pasti banyak sekali pikiran dan permintaan kita kepada Tuhan. Kita lihat di ayat kelima. Ya, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Suruh minta. Nah, lalu apa yang diminta oleh Salomo? Apa adik-adik? Kita lihat pada ayat selanjutnya. Ayat 9. Salomo mengatakan begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu Salomo meminta hikmat di situ supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu yang Salomo minta kepada Tuhan. Wah, Tuhan senang sekali dalam permintaan itu, karena Salomo tidak meminta hal-hal yang aneh-aneh. Ya, tapi Salomo meminta sesuatu yang memang perlu. Karena seorang raja perlu hikmat, apalagi kita di Salomo masih muda, belum berpengalaman. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Dan bahkan apa yang terjadi adik-adik, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo. Kita lihat di ayat berikutnya. Kita lihat pada ayat 13 adik-adik. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya. Bahkan di situ dikatakan di ayat selanjutnya, akan memperpanjang umurmu. Umurnya Salomo diperpanjang adik-adik. Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti Daud ayahmu. Ya. Itu yang diberikan Tuhan kepada Salomo adik-adik. Kemudian setelah itu kita pasti sudah sering mendengar bagaimana hikmat Salomo diuji, kebijaksanaan Salomo dibuktikan ketika ada 2 orang wanita yang memperebutkan bayi. 2 wanita mengaku ibunya, bayinya cuma 1. Ya, akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Salomo? Ya, dia menimbang itu dengan sangat bijak. Singkat cerita, adik-adik, Salomo meminta supaya anak itu dibagi 2 dengan pedang. Berarti mati, bunuh. Bukan dibunuhnya, dibagi 2. Tapi akhirnya mati ya, karena nggak mungkin. Akhirnya apa? Ibu yang aslinya tidak tega kalau bayinya mati. Apalagi dibagi 2 itu, tak tega. Itu ibu aslinya. Itu yang terjadi. Jadi bisa lihat pada perikop selanjutnya. Bisa baca di situ setelah sekolah minggu ini. Ada 4 hal adik-adik yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini menurut cerita tadi. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sikap untuk kita bisa menghormati, kita bisa menghargai orang lain. Kita tidak menjelek-jelekkan orang lain. Ya, jadi adik-adik bisa menghormati, menghargai orang lain, teman adik-adik, orang tua adik-adik, atau lingkungan di gereja, dan banyak hal lainnya. Adik-adik bisa. Ketika adik-adik rendah hati, kita berarti sudah belajar dari kisah Salomo. Yang kedua adalah Tuhan mengajarkan kita untuk berani mengakui kelemahan dan kekurangan kita. Sama seperti Salomo tadi. Salomo mengaku kalau dia masih muda, dia tidak berpengalaman,
dia akui itu di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyampaikan kelemahan kita kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan jawaban doa pada kita. Kita mengaku Tuhan kita nggak mampu. Adik-adik boleh mengaku di hadapan Tuhan apa yang menjadi kelemahan adik-adik. Ya, adik-adik boleh mengakui dan Tuhan pasti memberikan jawaban untuk itu. Sama seperti Salomo. Dan yang ketiga adalah kita bersyukur kepada Tuhan atas jawaban doanya. Sama seperti Salomo tadi, Salomo berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena jawaban doa yang dia peroleh. Bahkan lebih, Salomo minta hikmat, tetapi Tuhan kasih lebih, kekayaan, kelimpahan, kuasa, bahkan umur panjang diberikan Tuhan kepada Salomo. Sama seperti itu adik-adik. Ketika kita meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, yakini, imani, percayai bahwa Tuhan Yesus pasti menjawab doa kita semua. Tuhan Yesus menjawab doa Kak Agung, Kak Febri, Kak Imelda, Kak Febi, pendeta, dan juga doa adik-adik pasti dijawab oleh Tuhan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan sama seperti Salomo, kita wajib mengucap syukur, berterima kasih karena sudah diberikan jawaban doa oleh Tuhan. Apapun itu, kita belajar untuk menerima jawaban Tuhan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Yang terakhir, poin yang keempat yang kita pelajari pada pagi hari ini, cerita Salomo meminta hikmat dari Tuhan pada pagi hari ini adalah belajar mendengarkan hikmat dari Tuhan. Mendengarkan hikmat dari Tuhan. Dari mana tahunya? Kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan ngomong. Bisa jadi seperti itu. Bisa juga lewat Alkitab. Makanya setelah minggu kita mengajarkan untuk kita membaca Alkitab setiap hari, sehingga kita bisa mengerti apa sih maunya Tuhan, apa sih hikmat dari Tuhan. Itu adik-adik, ketika kita bingung harus apa ya ini, oh kita ingat cerita dari firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan. Akhirnya, oh tadi saya harus seperti ini. Ketika saya takut, takut gimana ini, gimana kita datang kepada Tuhan. Oh, kita harus menyampaikan isi hati kita, kelemahan kita, kekurangan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan jawaban doa atas kita. Hikmat Tuhan bisa dari orang lain juga, dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dari pendeta, banyak hal lainnya. Tapi yang terpenting adalah kita mau belajar mendengarkan hikmat dari Tuhan, sehingga kita tahu kemana kita harus pergi, kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita perbuat. Demikian adik-adik firman Tuhan yang bisa Agung sampaikan pada pagi hari ini. Ada 4 hal yang boleh kita pelajari dari cerita pada minggu ini, yaitu Salomo minta hikmat dari Tuhan. Ada 4 hal. Yang pertama, kita belajar rendah hati. Yang kedua, kita berani mengakui kelemahan kita, sehingga Tuhan memberikan jawaban atas kelemahan kita. Dan yang ketiga, mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang keempat, kita belajar mendengarkan hikmat dari Tuhan. Sekian adik-adik, firman Tuhan minggu ini, aku percaya semuanya diberkati Tuhan. Baik adik-adik, mari kita berdoa, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh mengikuti Kak Agung. Setelah Kak Agung mengucapkan doanya, silakan diikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus mendengar setiap doa kami. Dan Tuhan Yesus menjawab doa kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Anak-anak, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara.
Shalom adik-adik, apa kabar? Bagaimana cerita setelah minggu tadi? Seru bukan? Nah, Raja Salomo yang mempersembahkan banyak korban bakaran kepada Tuhan menggambarkan betapa pengorbanan Tuhan Yesus begitu sempurna, membayar semua hutang dosa kita, menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Itu sebabnya ketika Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan, perkenanan Tuhan turun, anugerah Tuhan turun, dan Tuhan memberikan Salomo sebuah pemberian, yakni pertanyaan, dan yang di dalamnya boleh menjawab apa saja yang dikandung hatinya. Pada waktu itu Tuhan bertanya kepada Salomo, apakah yang kamu minta? Dan Salomo, adik-adik sekalian, meminta hikmat dari Tuhan. Rupanya permintaan itu diterima oleh Tuhan, karena Salomo meminta hikmat. Segala pemberian yang lain, segala kekayaan, kejayaan, kedamaian Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Hari ini, adik-adik sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, mintalah juga hikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sesungguhnya ketika adik-adik minta hikmat, ada kebijaksanaan, ada kecerdasan, ada kemampuan untuk melangkah dengan pasti, dengan penuh iman. Bahkan ada kemampuan untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan yang adik-adik hadapi. Baik di rumah, di lingkungan teman-teman, adik-adik bermain bersama, maupun juga di sekolah. Karena sesungguhnya Tuhan berkenan kepada siapapun juga yang minta hikmat kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Amin. Jadi hari ini bukalah hati kita, terimalah berkat Tuhan yang melimpah itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Minggu kemarin kita sudah mendengar cerita tentang Daud yang diangkat menjadi raja atas Israel. Hari ini tadi kita juga mendengar cerita tentang Salomo yang diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Salomo diangkat menjadi raja di usianya yang masih sangat muda. Wah, keren ya. Aktivitas kita hari ini berkaitan tentang raja. Apa yang akan kita lakukan? Ya, hari ini kita akan membuat mahkota dari kertas origami. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat. Kita siapkan kertas origami 1 pak dan juga lem. Kita lipat kertas origami untuk mendapatkan garis vertikal dan juga garis horizontal. Lipat bagian kanan dan kiri kertas origami membentuk segitiga. Kemudian bagian bawah lipat ke atas, lipat 2 kali. Seperti ini jadinya, tampak belakang dan tampak depan. Selanjutnya, buat bentuk yang sama sejumlah 7-9 buah sesuai ukuran kepala kalian. Sekarang saatnya menggabungkan semua segitiga yang sudah kita buat. Ambil satu segitiga, buka bagian bawahnya, masukkan segitiga yang lain dengan membuka bagian bawah juga, lalu dilipat lagi ke atas seperti contoh berikut. Nah, segitiganya sudah tersambung. Selanjutnya kita akan ambil segitiga yang lain dan menggabungkannya sampai semua segitiga habis. Lakukan dengan cara yang sama ya. Kalian bebas mengkombinasikan warna kertas origami yang akan digunakan. Boleh menggunakan warna yang sama atau kombinasi warna yang lain. Silahkan. Jangan lupa beri lem pada sambungan di bagian belakang supaya mahkota tidak mudah lepas. Terakhir, sambungkan bagian ujung dengan ujung mahkota dengan cara yang sama seperti tadi. Tekan-tekan sambungan agar lem menempel. Lalu beri lem pada sambungan terakhir dan rapikan mahkota. Nah, ini dia mahkota yang sudah jadi.
Keren kan? Sekarang giliran adik-adik membuat mahkota origami seperti ini. Kalian boleh menambahkan hiasan pada mahkota kalian nantinya. Bisa diberi tambahan gambar atau juga potongan kertas origami yang ditempelkan di sini. Boleh, kalian bebas untuk berkreasi. Kalau mahkota kalian sudah jadi, pakai mahkota tersebut ya, dan berfotolah. Kirim fotonya ke WhatsApp kakak-kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa bergaya yang paling keren ya. Dan kreasi mahkota yang terbaik akan mendapatkan tambahan bonus kupon. Oke, kakak tunggu karya kalian ya. Selamat berkreasi. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.